Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini menurut ilmu dalam Islam. Nah, apa saja tugas-tugasnya? Mari kita simak di slide selanjutnya. Baik, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai tugas khalifah, nah, sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah kepadanya. Tetapi sebagai khalifah, manusia diberikan fungsi sangat besar. Nah, karena Allah Maha Besar, maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi ini memiliki tanggung jawab, memiliki amanah yang sangat besar dan juga otoritas yang sangat besar. Sebagai wakil Tuhan, manusia juga diberikan otoritas ketuhanan, yaitu yang pertama menyebarkan rahmat Tuhan, kemudian menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberikan otoritas untuk menghukum manusia. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai khalifah ya. Salah satunya itu sebagai hamba Allah ya, yang diberikan amanah yang sangat besar, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja tugas-tugas khalifah nanti ada di slide selanjutnya. Nah, di antara tugas khalifah yaitu menurut ilmu Islam, yang pertama ada tamkin dinilah, yaitu menegakkan agama Allah. Yang kedua ada menciptakan keamanan bagi umat Islam. Yang ketiga menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem perbuatan syirik. Yang keempat menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah saya akan menjelaskan mengenai poin-poin tugas khalifah itu diantaranya apa saja. Insya Allah saya satu-satu akan dijelaskan ya di slide selanjutnya. Nah, tugas yang pertama sebagai khalifah yang pertama yaitu tamkin dinilah, atau dalam arti bahasa Indonesianya itu menegakkan agama Allah. Nah, yang telah diridhoinya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan, terdapat dalam surah dan juga terdapat dalam surah As-Saff ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل كفرت الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah para penolongku menuju kepada pertolongan Allah? Para pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kufur. Lalu kami menguatkan orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka sehingga menjadi orang-orang yang menang. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Jadi yang kedua, tugas khalifah di muka bumi ini adalah menciptakan keamanan bagi umat Islam, yaitu baik yang di negeri Islam maupun di negeri yang di luar Islam, yaitu harus menciptakan keamanan bagi umat Islam. Agama yang telah diridhoi dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu,
maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa telah ditegasi ya, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT akan diberikan aman ya, dari jauh dari rasa ketakutan. Tetapi orang yang ingkar janji, maka mereka itulah orang-orang yang fasik seperti itu. Baik, yang keempat ini, tugas khalifah di muka bumi adalah menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran. Nah, termasuk salah satunya adalah sunnah Rasulullah SAW dengan hak dan juga adil, kendati terhadap diri, keluarga, dan juga orang-orang yang dekat dengan kita sekalipun. Karena hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadapnya. Nah, salah satunya dalam yang dibahas dalam ayat ini yaitu lebih berkorban demi amanah-amanah yang telah Allah berikan, dan juga menahan hawa nafsu yang di situ banyak keinginannya yang tidak baik pula ya, yang tidak amanah pula, dan juga menyimpang dari dalil Al-Quran. Selanjutnya ada di selanjutnya untuk tugas khalifah di muka bumi yang kelima. Baik, yang kelima yaitu tugas khalifah di muka bumi sesuai dengan ilmu Islam, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit ya. Jadi di sini dalam surah At-Taubah ini menjelaskan bahwa kita harus bersiap untuk berangkat ya. Kalau misalkan zaman sekarang berperang itu bukan berangkat lagi untuk perang secara nyata ya, tapi perangnya lebih kepada berbuat kebaikan, berdakwah kebaikan, mengajak orang berbuat baik, kemudian mencegah kemungkaran. Mungkin di zaman sekarang yang berlaku yang seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang terakhir tugas khalifah di muka bumi ya. Yang terakhir itu berjihad di jalan Allah. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menyimak dalam
materi yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat dan juga menjadi penambah ilmu yang bermanfaat pula ya. Nah, mungkin kesimpulannya jadi dalam tugas khalifah menurut ilmu Islam ini yaitu lebih mengedepankan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah ya. Kemudian menjauhi larangan-larangannya ya, lebih ke takwa ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.